Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Ahmad Muifer, Insinyur Meli Amali, saya sendiri sebagai moderator, Sinta Nuriyah, Intan Kurniawati, dan Amaluddin Alfarizi. Pada hari ini kita akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu pengertian lingkungan pendidikan Islam. Secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang, serta teknologi. Pendapat lain mengatakan bahwa di dalam lingkungan itu tidak hanya terdapat sejumlah faktor pada sesuatu saat, melainkan terdapat pula faktor-faktor lain yang banyak jumlahnya, yang secara potensial dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Tetapi secara aktual hanya faktor-faktor yang ada di sekeliling anak tersebut yang secara langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan dan tingkah laku anak. Secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi dan material jasmaninya di dalam tubuh anak, seperti gizi, vitamin, air, zat asam, suhu, sistem syaraf, peredaran darah, pernafasan, pencernaan makanan, kelenjar-kelenjar indikotin, sel-sel pertumbuhan, dan kesehatan jasmani. Secara psikologis, lingkungan mencakup segala stimulasi yang diterima oleh individu mulai sejak dalam konsepsi, kelahiran, sampai matinya. Stimulasi itu misalnya berupa sifat genus, interaksi genus, selera, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat kebutuhan, kemampuan, emosi, dan kapasitas intelektual. Secara sosial kontural, lingkungan mencakup segala stimulasi, interaksi, dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan atau karya orang lain. Macam-macam lingkungan pendidikan. A. Lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Lingkungan semacam ini ada kalanya keberatan terhadap kependidikan agama, dan ada kalanya pula agar sedikit tahu tentang hal itu. Yang B. Lingkungan yang berpegang terhadap tradisi agama tetapi tanpa keinsyafan batin. Biasanya lingkungan demikian menghasilkan anak-anak yang beragam yang secara tradisional tanpa kritik ataupun beragama secara kebetulan. Yang C. Lingkungan yang memiliki tradisi agama dengan sadar dan dalam kehidupan agama, lingkungan ini memberikan motivasi, dorongan yang kuat terhadap anak untuk memeluk dan mengikuti pendidikan agama yang ada. Keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain selain dirinya. Di keluarga pun manusia juga untuk pertama kalinya dibentuk baik sikap maupun kepribadiannya. Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, karena di dalam keluarga inilah terdapat peletakan dasar-dasar kepribadian anak. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga, karena semakin besar kebutuhan anak
maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga. Dalam mendidik anak, sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga. Oleh karena itu, sudah sepantasnya orang tua menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada sekolah. Sekolah telah membina anak tentang kecerdasan, sikap, minat, dan lain sebagainya dengan gaya dan caranya sendiri, sehingga anak mentaatinya. Lingkungan yang positif adalah terhadap 3. Lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga, sesudah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Pendidikan dalam pendidikan masyarakat ini bisa dikatakan pendidikan secara tidak langsung. Pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat dan anak didik secara sadar atau tidak telah mendidik dirinya sendiri, mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan dan keagamaan di dalam masyarakat. C. Pengaruh lingkungan pendidikan Islam. Secara umum, ada 3 macam pengaruh lingkungan dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam, yaitu yang pertama, pengaruh positif, yaitu lingkungan yang memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan rangsangan kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, pengaruh negatif, yaitu lingkungan yang menghalangi atau kurang menunjang kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, pengaruh netral, yaitu lingkungan yang memberikan dorongan untuk meyakini atau mengamalkan agama, demikian pula tidak menghalangi anak-anak untuk meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami terkait dengan lingkungan pendidikan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.